Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dengan ibu sekalian dikasih nikmat Allah, yaitu berupa nikmat sehat. Alhamdulillah sehat semuanya Bu, keluarganya, bapak-bapak semuanya ini sehat semua. Ya, di minggu kemarin sempat kita pertemuan bersama mengenai tentang masalah pendidikan anak, dan sekarang ini adalah cara pintar mengelola keuangan dan perencanaan usaha. Nah, dalam berkeluarga ini sangat penting, ya, sangat penting karena di dalam keluarga itu ada dua poin. Yang pertama yaitu adalah merupakan kebutuhan, yang kedua itu adalah merupakan keinginan. Oleh karena itu kita harus pandai menyusun anggaran. Yang pertama kebutuhan dengan keinginan itu sangat jauh berbeda. Nah, kalau kebutuhan itu kita pasti dan harus terpenuhi setiap hari, tiap minggu, tiap bulan, seperti itu. Karena kebutuhan itu menyangkut tentang masalah kehidupan kita, terus kemudian anak kita, suami kita. Salah satu contoh diantaranya ini kebutuhan adalah apa? Beras, telur, terus kemudian sayur, garam, apalagi air minum, ya, dan lain sebagainya. Kalau keinginan itu di luar dari hal-hal yang sudah selayaknya kita tiap hari itu ada. Contohnya, biasanya telur kalau sudah ada kita ingin ayam, terus aja, terus kemudian ingin ikan laut, ikan bumi, semuanya itu merupakan keinginan. Di antaranya di sini adalah kebutuhan listrik. Listrik itu adalah pembayaran tiap bulan. Terus kemudian ada pulsa. Pulsa itu juga termasuk kebutuhan. Nah, karena kenapa? Karena pulsa tiap hari itu dibutuhkan. Suami kerja di mana kita bisa telepon. Terus kemudian keberadaan suami kita bisa mengetahui. Terus keberadaan anak di sekolah kita bisa telepon kepada kepala sekolah atau guru mapel kalau yang SD, ya. Paham? Di antaranya juga ada kebutuhan di sini LPG. LPG di sini alat dapur yang mana dulu itu tidak pakai LPG kalau di daerah Madura. Jadi dulu itu pakai kayu. Sekarang sudah praktis pakai LPG. Di antara keinginan di sini adalah sepeda motor. Padahal sudah punya sepeda motor, saat sekarang ini pengen sepeda motor yang lebih mahal, yang lebih bagus. Terus kemudian ada juga di sini tas gendong itu sudah ada. Anak kadang itu kalau lihat punya temennya bagus, ingin beli yang seperti itu juga. Itu yang dinamakan keinginan. Makanya kita pandai harus menyusun anggaran. Di saat jumlah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, kita perlu atau bahkan dibatalkan. Menurut ibu sekalian ini, kalau semisal pengeluarannya itu lebih banyak, terus keinginan ini harus dibatalkan atau ditunda atau dikurangi. Yang penting jangan diteruskan. Terus di sini tadi ada pembayaran kewajiban, diantaranya adalah bayar listrik, hutang. Nah, kadang ini kalau orang-orang banyak yang berhutang itu lupa untuk membayar. Kalau masih mau berhutang, dia itu kadang itu memelas. Jadi biar dikasih utangan, sehingga kalau sudah dikasih utangan maka dia itu menjauh, bahkan tidak membayar. Ada ya Bu di sini ya seperti itu. Terus kemudian kebutuhan sehari-hari, beli makanan, perlengkapan mandi dan cuci, dan usahakan tiap hari kita itu menabung. Kalau penghasilan tiap bulan kita harus menabung tiap bulan, agar supaya kita itu kalau kejepit nanti di kemudian hari, karena situasi dan kondisi ini banyak berubah. Khawatir diantaranya adalah anak itu sakit.
Kalau sakit, kalau kita itu tidak punya tabungan, maka kita akan kewalahan cari hutang. Hutang sekarang tidak mudah dan tidak gampang. Ada yang mudah tapi ke renten, yang mana itu pembayarannya nanti 2 kali lipat. Jadi bisa jadi kalian itu, ibu-ibu ini berhutang, terus untuk membayar ke rentenir tiap harinya itu, atau tiap minggu atau tiap bulan, itu hasil utangan juga. Jadi utang itu dibayar utang. Ya akhirnya pada kemudian hari, di beberapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, kita itu akan kewalahan atau berjepit pintu kita sering diketok oleh orang pagi, mana hutangnya, kira-kira tenang apa enggak Bu? Tidak kan? Siang ada yang ngetok juga, listriknya enggak bayar, enggak, tidak kan? Sorenya ada yang ngetok, terus kemudian tetangga sebelah uangnya dipinjam sudah beberapa bulan tidak bayar. Terus kemudian di malam harinya juga ada yang ngetok pintunya karena kalian ini punya utang kepada toko, sudah beberapa bulan kemudian tidak membayar. Makanya kita harus pandai menyusun anggaran. Terus kemudian di sini juga pandai mengendalikan anggaran. Jadi setelah disusun, terus kemudian kita mengendalikan. Contohnya, kita buat amplop sebanyak 7. Yang pertama amplop bertuliskan listrik, yang kedua bertuliskan arisan, yang ketiga bertuliskan masa, terus kemudian yang keempat bertuliskan telepon, terus kemudian yang kelima bertuliskan bayar utang. Makanya kalau utang itu segera dibayar, bahkan itu lebih sunnah untuk segera dibayar. Karena orang yang diutangi kadang itu beda-beda juga. Terus kemudian ada perlengkapan mandi cuci. Terus yang terakhir ada simpanan sisa-sisanya itu. Karena kalau sakit itu tidak nentu pas sembuh kepada bidan. Kadang harus ke spesialis. Kadang spesialis itu tidak mempan, langsung opname di rumah sakit, bukan di puskesmas, ke rumah sakit umum langsung ya Bu. Ya. Jadi kalau uang listrik coba kita praktekkan bersama. Jadi letakkan di uang listrik. Selama ini kebanyakan uang itu dicampur. Hasil semisal dagangan ikan, polong dicampur. Terus kemudian alat dapur masak yang seharusnya beli alat-alat dapur, terus kemudian dipakai untuk pulsa telepon. Jadi hal yang seperti itu tidak baik. Terus kemudian di sini juga ada menabung secara rutin. Jadi tabungan itu harus rutin tiap hari. Karena kalau tidak rutin tiap hari kita itu menabung, di kemudian hari pasti kita itu akan kewalahan. Terus cermat meminjam dan menabung. Kita itu kalau meminjam cari yang sekiranya pengembaliannya itu lebih murah. Jadi kalau ke rentenir itu biasanya 2 kali lipat. Terus kemudian mudah tanpa administrasi karena rentenir itu tidak memiliki badan hukum. Yang penting dapat uang untuk sekarang, uang itu ada. Beda dengan kalian itu ke BPRS masih fotokopi KTP, menyesuaikan KK, butuh nomor HP untuk yang dihubungi. Dan ke bank-bank yang lain seperti itu juga. Tapi kalau ke rentenir sekarang juga itu ada. Tapi yang kewalahan kita nanti ketika di kemudian hari mau membayar. Untuk apakah kita meminjam? Yaitu sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kebanyakan sekarang itu meminjam kepada tetangga, meminjam kepada sanak kerabat itu untuk apa? Keinginan. Karena di sebelahnya tetangga semisal beli mobil, terus kemudian di tetangganya itu kita
kita panas, pinjam kepada keluarga kita yang ada di Jakarta untuk beli mobil, bayarnya cicilan tiap bulan. Pada akhirnya dia itu akan terlilit oleh hutang. Jadi meminjam itu hanya untuk kebutuhan, tidak untuk keinginan. Ada juga boleh meminjam untuk produktif. Contohnya membuat kue ibu-ibu ini untuk dianggaplah dipromosikan kepada masyarakat sekitar. Kalau ada yang mau tunangan, mau kawin, kita itu menyediakan kue. Terus kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi kalau punya tabungan, misal tiap kali nabung, tabungannya dulu dikeluar. Jangan eman. Karena kenapa? Karena kalau kita itu berhutang kepada bank, lain lagi. Jadi ada fee-nya, terus kemudian tiap bulannya, tiap harinya itu ada bayaran rutin tiap hari itu. Meskipun hanya 500.000. Karena kalau dikalikan 1 bulan 1.000 berarti 30.000. Iya, tiap harinya itu kita hitung hanya 1.000. Ada lagi selain tabungan, yaitu adalah aset terlebih dahulu contohnya. Tapi aset yang sekiranya tidak mengganggu kepada keluarga. Misal yang mengganggu kepada keluarga, aset yang ada di dalam, misal tabung gas yang ada di belakang di dapur atau kompor gas itu dijual. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan semisal anak sekolah sendiri. Itu tidak baik. Jadi jangan gunakan aset yang sekiranya bertentangan dengan keluarga. Apa aset? Contohnya, misal di halaman kita itu ada foto lapua, terus kemudian kita setiap harinya itu dikumpulkan, terus kemudian ditimbang dan dimasukkan kepada orang yang membutuhkan. Di aset-aset yang seperti itu kita boleh untuk menggunakannya. Contohnya ada sepeda di belakang rumah, sepeda dulu itu kan sekarang itu sepeda seperti itu kan dibutuhkan ya. Sudah cukup ya Bu? Sekian dari saya kurang lebihnya. Ada pertanyaan Bu? Tidak ada?